Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi, Ibu. Sebelum memulai konseling kelompok hari ini, saya akan memimpin berdoa terlebih dahulu. Menurut percayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, di sini udah pada kenal Ibu belum? Belum. Baik, di sini kita berdua, saya memperkenalkan diri. Nama saya Rati Raditya Sari. Rekan saya. Perkenalkan, nama saya Elisa Winda Fistaransa, biasa dipanggil Winda. Di sini pada kalian udah pada kenal belum? Satu sama lain. Sudah. Oke, tapi kan kita yang belum kenal kan dulu. Gimana kalau kita kenalan satu-satu dulu? Oke. Mulai dari mana kira-kira? Dari Mbak. Dari mana? Perkenalkan, nama saya Devina Putri, saya dari kelas 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Syifa Nabila, saya dari kelas 11 IPS 2. Saya Anista dari kelas 11 IPS 2. Saya Bika dari kelas 11 IPS 2. Saya Aulia dari 11 IPS 2. Saya Georgia dari 11 IPS 2. Di sini kalian pada udah tahu belum sih pengertian dari konseling kelompok? Belum. Baik, di sini ibu saya menjelaskan konseling kelompok. Pengertiannya menyelesaikan masalah secara kelompok, jadi solusi yang akan diberikan berasal dari anggota bisa diselesaikan bersama-sama. Di sini selain kita membantu teman-teman lain dengan memberikan solusi, di sini kita juga mau menceritakan permasalahan satu sama lain. Jadi di sini diharapkan solusi yang akan diberikan oleh teman-teman kita dapat membantu menyelesaikan permasalahan kita. Saya akan menjelaskan asas. Asasnya ada 3. Yang pertama, asas keterbukaan adalah kalian bercerita tentang permasalahan yang tidak ditutupi. Yang kedua, asas kerahasiaan. Asas ini berbentuk rahasia, jadi habis ke ruangan ini tidak boleh bercerita ke siapapun. Yang ketiga, asas kesukarela adalah kalian datang sini tanpa ada paksaan dari pihak lainnya. Di sini udah pada tahu belum tujuan dari konseling kelompok? Belum. Tujuan konseling kelompok adalah menyelesaikan permasalahan berstrategi secara berkelompok. Jadi solusinya itu didapat dari pendapat kalian. Seperti itu. Ya, Bu. Sudah paham sekarang. Ya. Ya, Bu. Oke. Sebelum kita memulai konseling kelompok hari ini, Ibu mau kasih explaining dulu supaya agak tegang. Jadi kalau misalnya kalian mengatakan angka 3, kelipatan 3, 369 itu diganti dengan tepuk tangan. Mengerti? Insya Allah. Cobain dulu. Oke, coba ya. Dan berarti coba bilang Satu, 2, 4, oh ya, 5. yang ganjil tepuk. Oh, iya. Ganjil tapi kelipatan Kelipatan 3. Oke. 3, 9, 12. Mengerti? Insya Allah. Oke, kita mulai dari Mbak Alista. 1, 2, 4, 5. Kita ulang sekali lagi. Dimulai dari Mbak Aulia ke kanan. 1, 2, 4. Mbak Alista. Oke, kali lagi. Dimulai dari Mbak Alista ke kiri. 1, 2, 4, 5. 7, 8. Kali lagi. Yuk. Oke. Mulai dari Mbak Vika ke kiri. 1, 2, 4, 5, 6. Oke. Satu lagi. Mulai dari Mbak Dina ke kanan. 1, 2. Oh. Tenang. Fokus yuk. Mulai dari Aulia ke kiri.
1, 2, 4 7, 8, 10, Oke. 14. Oke. Sudah fokus, sudah tenang. Oke. Silakan lanjutkan. Saya akan memberi peraturan. Di sini ada 3 peraturan. Waktunya yang saya berikan kurang lebih 60 menit. Yang kedua, setiap anggota aktif dalam berbicara dan memberi pendapat. Yang ketiga, mengangkat tangan, hendak bercerita atau memberikan pendapat. Baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mengenai kegiatan konseling kelompok ini. Vina bertanya. Tanya nanti berapa menit ya, Bu? Tanya nanti. Maksudnya waktunya konseling kelompok. Nanti akan diberi waktu selama 60 menit. Itu nanti bisa lebih atau kurang nggak, Bu? Kalau misalnya konseling kelompok kita belum selesai, bisa dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oh, baik, Bu. Jadi semua permasalahan diselesaikan di baru sini. Betul. Tapi nggak satu pertemuan ini gitu. Betul. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada peraturan tidak boleh membuat sekolah dan harus menghormati guru. Kalian tahu nggak sih dari pengertian peraturan tidak boleh membuat itu apa? Tidak tahu. Tidak boleh membolos, Bu. Ya, kita nggak boleh bolos sekolah, Bu. Harus masuk gitu, Bu. Harus ikut pelajaran. Oke. Dan menurut kalian itu membolos itu seperti apa? Tidak masuk sekolah itu tidak Tidak. mengikuti pembelajaran. Kira-kira tidak mengikuti pembelajarannya itu ada keterangannya atau enggak? Tidak ada. Tidak ada, Bu. Tapi Apa? teman-teman tahu kalau membolos itu tidak mengikuti pelajaran tanpa keterangan atau alfa. Kemudian untuk permasalahan selanjutnya tentang bersikap kurang sopan. Kira-kira menurut kalian sopan itu seperti apa? Contoh perilakunya. Salam. Terus Kalau telat setia begitu. yang kedua. Kalau telat masuk kelas, minta maaf saling sama guru. Betul. Tidak bicara dengan nada tinggi sama gurunya. Tidak memotong pembicaraan. Tidak ada pembicaraan. Kalau lewat depan guru udah. Betul. Teman-teman di sini sudah tahu ya bentuk perilaku sopan terhadap guru itu seperti apa. Nah, sekarang ibu mau tanya, perilaku yang kurang sopan itu contohnya seperti apa? Merokok di sekolah. Merokok di sekolah, Yang Jarak lain sama guru. jarak, terus Kata-kata kata-kata tidak menyapa guru saat bertemu. tidak menyapa guru betul. Ada lagi? Oke, cukup ya. Nah, di sekolah ini juga ada peraturan di mana kita harus bersikap sopan terhadap guru dan staf sekolah lainnya, juga kita tidak boleh membolos. Kira-kira kalian tahu nggak alasan kalian kita ke tempat ini, ke ruangan ini, kenapa? bermasalah. Ya, banyak masalah. Masalah membuat kesalahan pasti. Membuat kesalahan. Yang disengaja. Kok. Tapi ini tidak dihukum, Bu. Nah, Nggak dipanggilkan orang. Jangan. tenang. Saya takut. Ini kita mau bersama-sama untuk membahas permasalahan yang sedang kalian lakukan dan kita mau menemukan solusinya bersama-sama. Seperti itu. Kira-kira mau dari masalah mana dulu, Bu? Dari yang tidak boleh bolos dulu. Tidak boleh membuat. Baik. Nah, kira-kira dari Mbak Awista, Mbak Syifa dan Mbak Devina, kami berdua mendapat laporan bahwa kalian ketahuan sering membolos. Kira-kira alasannya kenapa kalau Ibu boleh tahu? Masalah. Jomblo. Midnight. Jomblo. Ke warnet Bu pasti. Ke warnet. Apakah itu betul? Ada, Bu, tapi kadang. Iya, Bu, tidak setiap seminggu satu kali. Seminggu 2 kali.
main game itu loh. Iya. Dapat teman juga. Dapat teman juga. Pacarnya nggak ini Pacaran? Enggak. Jangan. Mainnya gimana ya? Oke. Tapi nggak pacaran ya. Kita kan nggak punya pacar. Berarti yang kami tangkap kalian sering membolos ke warnet karena bermain game. Iya. Kira-kira kenapa kok kalian lebih memilih main game di warnet daripada mengikuti pembelajaran di sekolah? Kan Iya, kadang tuh gurunya tuh galak gitu, jadi malas masuk mending main game. Gitu. Selain itu alasannya apa? karena kalau main game itu nggak bikin ngantuk. Nggak bikin ngantuk. Oke. Kalau pelajaran itu biasanya bikin ngantuk. Benar. Ayo. Oke. Kira-kira kalau misalnya kalian terus-menerus melakukan membolos itu, apakah hal itu akan berdampak baik bagi kalian? Iya itu. Kira-kira saat kalian sering membolos, dampak apa yang kalian rasakan? Ketinggalan pelajaran. Terus juga jadi bahan omongan guru. Oke. Di sini ibu punya gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Cowok. Kamu mengintip? Enggak, bukan mengintip. Cowok mau melompat pagar. Salah juga melompat pagar. Kira-kira kenapa? Cinta ibu. Oh, nyintai. Mengintai situasi Iya. situasi Oh, iya. sebenarnya tuh aman nggak? Oke, berarti ibu babi bolos ya? Iya. Bolos. Kira-kira ini perbuatan baik nggak? Tidak baik. Tidak baik. Oke, sekarang ibu lanjut ke gambar selanjutnya. Ini gambar apa? Woi, saya ini. Prestasi. Prestasi. Dapat juara. Oke, jadi jika dibandingkan antara gambar ini dan gambar ini, mana gambar yang baik? Prestasi. Oke, kira-kira kalau misalnya teman-teman terus membolos, teman-teman nggak ikut pelajaran, kira-kira bisa nggak berprestasi? Nggak bisa. Bisa nggak menghasilkan nilai yang maksimal? Tidak. Oke, jadi mau gimana? Apakah mau diteruskan? Tidak. Oke, sekarang kita mau cari solusinya bareng-bareng. Menurut kalian gimana cara mengurangi rasa kecanduan game online itu sehingga kita harus membolos? Ada yang mau berpendapat? Mengurangi intensitas game perlahan. Mengurangi intensitas, betul. Ada lain? Agenda juga bisa. Jadi dibaca jadwal itu ya, betul. Setelah Betul. cepat main internet. Oke, buat jadwal juga bisa. Terus Yang lain? yang lain? Dari baca Kan kita yang Dari Kak bermasalah. Syifa? Tahu kan kita yang bermasalah. Ya masih Kira-kira bingung. apa yang pengen kalian lakukan? Kalau saya mungkin gurunya kalau jelasin sama dosen biar nggak boros. Oke. Terus dari Mbak Jus, yang ini tadi mau berpendapat. Itu memprioritaskan mana yang lebih penting dulu. Kan selain game kan banyak yang lebih penting. Oke. Solusi-solusi yang kalian berikan itu juga tepat. Dan dari ibu juga mengatakan ketika kalian membolos, ketika kalian lebih mengutamakan game online, maka yang kalian dapatkan itu malah prestasi yang menurun. Jadi mungkin dari diri kalian sendiri harus mengetahui dan menyadari bahwa belajar itu penting. Entah pelajaran yang membosankan, gurunya yang kelihatan galak, tapi kita harus belajar untuk mencintai pelajarannya, bukan menyukai gurunya, seperti itu. Tapi izin Bu, tapi kadang kita udah suka sama pelajarannya, tapi yang gurunya tuh bikin kita nggak suka pelajarannya itu. Iya. Jadinya susah. Kira-kira apa yang membuat Mbak Desina dan teman-teman kayak
bilang gurunya itu galak membosankan gitu? Ya dia kayak jelasin monoton gitu loh, kayak cuma jelasin aja, nggak ada kayak Ada jeda. jelasin. Kadang juga kayak nggak tanya sama siswanya Paham paham belum gitu. Kalau misalnya gurunya seperti itu, apakah pernah ditegur oleh guru lain atau kalian sebagai siswa yang berpendapat atau mengutarakan unek-unek kalian guru tersebut? Belum sih, nggak berani. Nggak berani. Takut gimana Bingung juga sih. Mungkin yang bisa dilakukan kita sebagai siswa, yang bisa dilakukan teman-teman di sini, ketika kita belum paham, kita mungkin bisa mencari materi secara mandiri, atau kita mungkin bisa menerapkan gaya belajar yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Kan ada yang bisa paham dengan menonton video, melihat gambar, atau dengan mendengarkan musik. Mungkin cara-cara tersebut bisa membantu kalian untuk memahami materi lebih lanjut. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Misalnya permasalahan yang kedua, yaitu berperilaku kurang sopan. Nah, di Mbak Giorgia, Mbak Aulia, dan Mbak Vika, kira-kira apa yang kalian lakukan sehingga kami berdua mendapat laporan dari guru-guru? saya nggak merasa bersalah. Gimana sih? Iya. Yakin? Kita ngapain? Iya, Yakin? iya, 100%. Oke, berarti laporan yang mengatakan saya memanggil nama guru dengan nama langsung di depan gurunya gitu, bohongkah? Iya, hoax. Betul gitu. Ini ada saksi matanya di sini. Saya pernah tahu soalnya. Oh, pernah lihat ya, Mbak? Iya, Mbak Aus tuh manggil Pak siapa itu pakai nama. Ya Allah, nggak pernah. Fitnah. Kira-kira itu baik nggak? Enggak. Buruk. Nggak baik. Nggak baik. Tidak sopan. Tidak sopan. Nggak baik kan? Tapi kenapa kok dilakukan? Biar kayak orang barat gitu. Iya. Anggap Tahu. Ya setara. Oke. Di sini ibu juga punya gambar. Yang pertama ada gambar ini. Kira-kira ini perilaku apa? Ya lo Kita nggak sama lah itu. Ya. Itu parah sih. Enggak, ini hanya contoh. Ini hanya contoh ilustrasi. Ini gambar apa? Itu Pidana. kekerasan. Kira-kira sopan nggak? Tidak. Oke. Nah, perilaku seperti ini mungkin contoh yang lebih parahnya. Tapi contoh-contoh kecil seperti berbicara kurang sopan, tidak mengganggu atau tidak menyapa, itu contoh-contoh kecilnya. Nah, kalau misalnya dibiarkan mungkin bisa seperti ini loh. Karena kita merasa menggampangkan gurunya itu. Apakah Mbak Aista, Mbak Georgia, Mbak Aulia, dan Mbak Vika mau seperti ini? Masih mau seperti ini? Enggak. Enggak kan? Ibu punya gambar satu lagi. Ini perilaku apa? Baik. Baik. Hormat kepada Paham? Hormati. Betul. Kira-kira kalau misalnya dibandingkan dengan gambar ini, mana yang lebih baik? Yang itu Mencium tangan Mencium kiri. Yang kiri, betul. Nah, kalian sudah tahu mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang buruk untuk dilakukan. Jika Mbak Georgia, Mbak Aulia, dan Mbak Vika terus-menerus bersikap kurang sopan, apakah itu baik buat kalian? Apakah kalian memikirkan perasaan gurunya ketika kalian memanggilnya dengan nama langsung? Kira-kira apa yang mau Mbak lakukan untuk kedepannya nanti? Apakah terus-menerus mempertahankan perilaku kurang sopan itu? Enggak. Insya Allah enggak. Mau gimana? Mau berubah. Caranya gimana? Hormat sama guru. Bisa lembur. Mungkin dari kubu kiri, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Boleh Mbak Siva?
Dari saya mungkin saya tuh Kalau bertemu guru di depan, ya bisa kalau enggak tetapnya enggak lagi ke siswa gitu loh, tetap nyapa kayak ini bu. ya, terus apa ya, kalau ketemu guru itu kalau misal nggak nyapa ya menghormati sih. Betul. Mungkin dari Mbak Alisa ada tambahan? Tidak tujuh saja. Oke. Nah, di sini kalian sudah tahu apa yang kalian lakukan itu kurang tepat. Di sini kami mau membuat kesepakatan sama kalian. Kira-kira kalau misalnya Mbak Devina, Mbak Siva, dan Mbak Alisa ketahuan membolos, kita akan memberikan poin 5. Banyak sekali tuh. Apa yang sampai dulu? Jadi ketika poin kalian sudah terkumpul 10, maka secara terpaksa kami akan memanggil kalian dan juga memanggil memanggil orang tua kalian untuk memberikan feedback. Pokoknya saya ya jangan Bu. Nah, Orang tua saya nggak di rumah. di mana Mbak? Di luar negeri. Di luar negeri. Iya. Atau Ya pernah juga bisa. nggak bisa itu saya nggak punya WA. Di home. Kirim surat juga bisa. Punya WA Bu, saya ini saya. Jadi begitu. Ketika kalian melakukan pembolosan akan diberikan poin 5. Ketika sudah terkumpul poin 10, maka kami akan melakukan pemanggilan orang tua dan kalian juga akan dipanggil untuk diberikan surat teguran. Bagaimana? Iya. Selanjutnya untuk Mbak Georgia, Mbak Vika, dan Mbak Aulia, ketika kalian melakukan perilaku kerasukan, kalian akan diberikan sesuatu, yaitu surat Rumah yaitu surat. Jadi kalian harus menulis surat permohonan maaf dan kalian harus menyerahkan terhadap guru yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya ketahuan berbicara kasar atau memanggil guru dengan sebutan nama langsung, kalian akan segera menulis surat permohonan maaf Kalau nggak kalian. ketahuan nggak apa-apa berarti. Nanti nggak boleh. Di sini banyak telinga dan mata. Bu, kalau misalkan nih Bu ya, Ya. saya melihat mereka nih. Nah, terus saya lapor nih ke ibu lah. Terus mereka nggak terima gitu, saya diatur gimana Bu? Tenang. Nah, Setiap orang yang melaporkan Tetap itu datanya akan terjaga dan akan diketahui identitasnya. Poinnya dikurangi nggak Bu? Enggak kalau ya. Enggak kalau gitu. Enggak bisa. Harusnya dikurangi dong. Enggak Ya, bisa. betul, kita udah melapor. Iya, melapor. berarti kalau ini belum dapat poin. Belum akan mulai aturan ini setelah kita semua sepakat. Jadi kita juga menerapkan aturan ini berdasarkan keputusan kalian, bukan keputusan kami. Bagaimana dari kubu kiri dan kubu kanan? Apakah setuju? Setuju Bu. Sepertinya itu keberatan ya Mbak Audi. Dikurangi Ya, ya Bu. Kurangi ya Bu. bagaimana? Ini poinnya. Iya Bu. Keberatan. Kita bertiga tidak setuju. Saya takut nanti kalau dijatuhin orang tua. Terusnya nggak ada bisa Bu. kembali. Oke, supaya kalian nggak mendapat poin, berarti kalian tidak boleh Bolos. Kami yang bolos. Supaya kalian tidak menulis surat permohonan maaf, kalian tidak boleh berkata-kata Salah. Nah, di sini kalau misalnya kalian tidak melakukan pelanggaran, kami akan memberikan reward berupa pulsa sebesar Rp50.000. Yeay, itu. Betul kan? Kami tidak bohong. Semuanya kan Bu? Iya. Tapi betul. kan di sekolah ini nggak boleh bawa HP. Iya Bu. Percuma. kan bisa dipakai di rumah. Voucher Sama jajan dan aja. Iya. Voucher jajan aja. Voucher jajan? Iya. Oh, voucher jajan? Iya. Boleh deh. Iya. Itu boleh. Berarti hadiahnya diganti voucher jajan. Setuju? 100.000 tapi. 100.000. Iya. 75 gimana? 180. 50 aja 50. Oke, 50. Setuju? Ya, Nah, 50 per orang. Iya, 50 per orang. Kalau enggak voucher main warnet. Nah, ini nambah poinnya, Bang. Nambah poin gimana? Ada sih pakai poin bolos Bu, pas libur. Oh, gitu. Jangan percaya. Nanti enggak tiket langsung
warnet. Yuk, Oke, nah, oke, sesuai kebiasaan ya. Kita foto jajan aja supaya kalian juga nggak lupa makan, oke? Ya, Bu. Makasih loh, Bu. Terima kasih. OTW beli goreng nanti Ya. sudah perhatian sama aku. Oke. Jadi gimana kira-kira adakah pertanyaan atau ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nanti Ibu mau minta tolong Mbak Siva setelah jam pelajaran sekolah selesai dikumpulkan di meja Ibu ya. Baik, Bu. Silakan. Ini minggu depan ada pertemuan lagi nggak, Bu? Untuk minggu depan kita akan ada pertemuan selanjutnya untuk menindaklanjut dari hasil konseling kelompok hari ini. Jadi pertemuan kita akan dilaksanakan pada hari Senin. Senin pukul Kalau bisa setelah istirahat. Setelah pulang sekolah aja, Bu, biar tidak nanggung jamnya. setuju? Bisa semua? Bisa. Oke. Mengenai lembar kerja peserta didik dan kepuasan di halaman selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Belum sementara. Belum ada. Oke, baik. Baik, sebelum kalian kembali kelas, Ibu akhiri dengan kesimpulan. Kesimpulannya, di setiap sekolah memiliki peraturan yang harus ditaati oleh setiap murid. Dan jika setiap murid tersebut tidak menaati, maka akan ada sanksi atau poin yang diberikan. Nah, untuk menjadi murid yang baik dan menjadi murid yang berprestasi, maka kita harus menaati peraturan dan kita juga harus bersikap hormat terhadap guru. Itu. Ngerti? Berarti oke. Tapi voucher jajannya beneran ya? Beneran ya. Kita belajar nanti ke Bang Beka. Dikasihnya kapan, Bu? Nah, kalau misal, nah pertanyaan bagus. Kalau dalam jangka waktu sebulan Ibu tidak menemukan laporan, Harusnya 2 minggu kan bisa. Sebulan. Iya, Bu, habis ini besok minggu depan. 2 minggu, Bu. 2 minggu. Iya, Bu. Biar kita sempat mempertahankan. Gimana berarti kalau 2 minggu? Boleh? Atau minggu depan, Bu, kan 2 setelah minggu? kita itu. Iya, Bu. Setelah kita counseling 2 minggu. Kan Berarti minggu 2 depan minggu ya? pertemuan, minggu depannya langsung dikasih. Oke, kalau nggak mengulangi. oke. Tidak, Sepakat? saya tidak. 2 minggu? Ya, Bu, Semangat setuju. untuk makan. Oke, siap. Alhamdulillah. Oke, voucher akan diberikan jika dalam waktu 2 minggu mulai hari ini Ibu tidak mendapat laporan. Gitu, oke? Saya, Bu. Baik, sebelum kita kembali ke kelas masing-masing, terlebih dahulu kita berdoa, menurut kepercayaan masing-masing, kita mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Bantu saya ya. Ya. Ya, apa ya? Ya. Saya pamit dulu ya, Bu. Iya. Yati. Bu. Yati. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih. Hati-hati. Baik, Bu.